Halo, selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan, kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya bersama saya, Jasmine Rahmadi. Inilah kabar Sumatera untuk Anda. Saudara Daden. Siap Yang Mulia. Saudara Daden menjadi ajudan dari terdakwa Ferdi Sambo sejak kapan? Sejak 2019 bulan November atau Desember Yang Mulia. Sejak 2019 bulan November atau Oktober? November atau Desember Yang Mulia. November atau Desember. Siap. Selama ini sampai peristiwa tanggal 8 Juli, saudara masih menjadi ajudan dari saudara Ferdi Sambo? Siap tidak Yang Mulia, sampai dengan pemeriksaan di Bareskrim kami sudah ditarik kembali ke kesatuan Yang Mulia. Oh, setelah pemeriksaan di Bareskrim kemudian saudara ditarik kembali ke kesatuan? Siap. Selama saudara mengikuti terdakwa Ferdi Sambo, saudara tinggal di mana? Siap, saya di Cikarang Yang Mulia. Di Cikarang, Bekasi Yang Mulia. Di Cikarang, Bekasi. Oke. Pada bulan Juli, saudara mengikuti kegiatan saudara Ferdi Sambo? Siap Yang Mulia. Bisa diceritakan kegiatan dari tanggal 1 Juli sampai tanggal 7 Juli? Siap, seingat saya untuk tanggal 1 Juli itu ada acara syukuran Yang Mulia di kediaman Saguling. Itu dihadiri seluruh ADC kecuali ADC yang di Magelang. Itu dalam rangka HUT Bayangkara Polri. Terus acara tersebut kurang lebih potong kue, kemudian ada souvenir atau bingkisan dari ibu dan bapak Yang Mulia. Okay. Itu pelaksanaannya pagi hari Yang Mulia. Di rumah Jalan Saguling ya? Betul Yang Mulia. Oke, terus? Kemudian pada tanggal saat itu saya posisinya lepas piket Yang Mulia, tidak berdinas. Yang berdinas seingat saya Azan Romer Yang Mulia. Oke. Siap. Lanjut, sampai tanggal 7 Juli coba saudara jelaskan. Kegiatannya apa saja saudara? Untuk tanggal 1 Juli saya hanya ingat itu, untuk tanggal 2 saya tidak ingat Yang Mulia. Tidak ingat kegiatan pastinya, yang saya cuma standby saja Yang Mulia, karena tidak berdinas. Terus? Kemudian tanggal 3 itu saya berangkat masuk piket Yang Mulia. Kalau tidak salah hari Minggu itu ada acara kunjungan ke Semarang, Akpol Yang Mulia. Saudara mendampingi terdakwa? Betul Yang Mulia. Siapa saja yang ikut? Untuk berangkat itu saya dengan Sadam, driver, kemudian dengan Bapak Ferdi Sambo ke bandara Yang Mulia. Oh, ke bandara? Betul. Jadi cuma saudara aja yang mengawal terdakwa Ferdi Sambo? Siap, sampai dengan Semarang hanya saya saja yang mau. Saudara saja. Siap. Terus? Kemudian berkegiatan di Akpol Semarang Yang Mulia. Tanggal 3 Yang Mulia. Tanggal 3? Betul. Hah? Begitu tanggal 5 tanggal 3 Juli. Siap. Oke. Kemudian 3 Juli berangkat pagi sekitar jam 9 atau jam 10 ke Bandara Soekarno-Hatta, kemudian landing di Bandara Semarang, kemudian langsung berkegiatan bersama para pejabat utama, kemudian langsung mengecek kegiatan di Akpol Yang Mulia dalam rangka HUT Polri yang sedianya akan dilaksanakan tanggal 5 kalau tidak salah. Oke. Siap. Terus tanggal 4? Kemudian tanggal 3 sore itu setelah kegiatan di Akpol, seingat saya itu pulang ke Magelang Yang Mulia. Tanggal 3 sore berangkat ke Magelang. Ya, Siapa saja yang ikut pada saat itu? Pada saat itu yang ikut dengan satu pengawalan, kemudian di dalam mobil itu sudah disiapkan mobil dari panitia. Itu ada satu driver, saya dan Pak Ferdi Sambo Yang Mulia. Oke. Pada saat itu saudara Putri Chandrawati ikut?
Pada saat itu sudah di Magelang yang mulia. Oh, sudah Magelang. Siap. Artinya tanggal 3 sore saudara meluncur Siap yang ke mulia. Magelang. Betul. Jam berapa tepatnya? Sore hari yang mulia, kegiatan Sore. sudah selesai, kemudian langsung habis maghrib itu baru berangkat ke Magelang yang mulia. Oke, kemudian ceritakan kegiatan tanggal 3 sampai tanggal 7 tadi. Ya, untuk tanggal 3 sampai di Magelang, kita sampai di kediaman Magelang Cempaka. Kemudian saat itu seperti biasa, Bapak keluar dari mobil, terus menurunkan barang-barang dengan disambut Om Kuat kalau nggak salah yang mulia. Om Kuat, terus ada Bibi juga waktu itu. Swab antigen dulu sebelum masuk, kemudian malam itu beristirahat yang mulia. Beristirahat yang mulia. Oke, terus? Siap. Sudah yang mulia, untuk tanggal 3 itu yang saya ingat seperti itu yang mulia. Tanggal 4? Tanggal 4 itu ada rencana ini yang mulia, ngantarkan putrinya Bapak yang mulia. Ngantarkan putrinya Bapak di Sekolah Taruna Nusantara. Oke, siapa saja yang ikut? Yang ikut itu saya, kemudian Saudara Richard, satu mobil mendahului, menggunakan satu mobil, terus Ibu, Bapak, kemudian itu menyusul yang mulia karena saya berangkat mendahului. Oke. Sampai jam berapa? Itu sekitar sampai jam 1 siang yang mulia. Sampai jam 1 siang. Siap. Kemudian kembali lagi ke Semarang yang mulia. tanggal 4 sore itu. Siang atau sekitar jam 1 jam 2 itu saya dengan Bapak ke Semarang, kemudian rombongan yang lain kembali ke Magelang, ke rumah Cempaka itu yang mulia. Kembali ke rumah Cempaka. Jadi kami ke Semarang dan rombongan yang lain itu kembali ke rumah Cempaka. Waktu kembali ke Semarang itu rombongan seperti yang pada waktu berangkat atau ada tambahan penumpang lagi? Untuk kembali ke Semarang itu dengan rombongan sama yang mulia. Jadi ada driver yang disediakan oleh panitia menggunakan satu mobil, satu pengawalan mobil yang mulia. Dah, itu saja. Iya yang mulia. Oke, kemudian berkegiatan yang mulia di pengecekan rangkaian kegiatan di Akpol yang mulia. Oke. Siap. Itu sekitar selesai sampai jam 7 yang mulia, jam 7 malam. Jam 7 malam. Betul yang mulia. Oke, terus? Terus kembali ke hotel, kami menyiapkan pakaian dinas untuk dipakai di tanggal 5 pagi. Oke, terus? Untuk tanggal 4 itu aja saya mulia. Tanggal 4 itu saja. Tanggal 5? Untuk tanggal 5 itu sekitar jam 5 saya sudah mempersiapkan barang-barang yang akan digunakan di Akpol Semarang untuk upacara HUT Polri. Oke, terus? Kemudian upacara itu selesai sekitar jam 10 atau jam 11 siang yang mulia. Dilanjutkan selesai acara di Akpol itu kembali ke hotel yang mulia. Sudah kembali ke hotel, terus makan siang bersama para pejabat utama. Kemudian sore atau malam itu saya tidak ingat yang mulia, rombongan para pejabat utama itu sudah kembali ke Jakarta, tetapi Bapak dengan saya, terus dengan supir yang sama, dengan pengawalan, kita kembali pulang ke Magelang yang mulia. Tanggal 5 sore? Jakarta. Betul. Oke, terus? Kemudian tanggal 5 itu saya pulang, disambut oleh Bang Riki, kemudian Om Kuat, terus kalau tidak salah ada Susi juga di situ. Seperti itu yang mulia tanggal 5. Pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah kabar menarik lainnya. Tetap bersama kami.
Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas pertandingan yang berbeda. Saksikan Best World Boxing hanya di TV One. Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus Setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TV One. Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon agar kiranya Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan nota eksepsi atas nama Arif Rahman Arifin. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 3. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima karena penyidikan dalam proses penuntutan terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin telah dilakukan secara tidak sah. 4. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima dan menyatakan surat dakwaan prematur untuk diajukan karena tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Arif Rahman Arifin adalah dalam ruang lingkup administrasi negara, sehingga harus dilakukan pemeriksaan dan penyelesaian di ruang lingkup administrasi terlebih dahulu. 5. Membebaskan terdakwa Arif Rahman Arifin dari segala dakwaan penuntut umum. 6. Melepaskan terdakwa Arif Rahman Arifin dari tahanan. 7. Memulihkan terdakwa Arif Rahman Arifin dalam harkat dan martabatnya. Dan 8. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atau apabila Majelis Hakim berpandangan lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya. Menimbang bahwa atas keberatan penasihat hukum terdakwa penuntut umum pada tanggal 1 November 2022 telah mengajukan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHP, materi keberatan atau eksepsi ada 3 macam, yaitu 1. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara, yaitu kompetensi absolut dan relatif. 2. Surat dakwaan tidak dapat diterima, umumnya berkaitan dengan kewenangan penuntut umum dalam menuntut suatu tindak pidana. Misalnya, tindak pidana aduan, si pengadu menarik kembali aduannya, pasal 75 KUHP, nebis in idem, pasal 76 KUHP, daluarsa, pasal 78 KUHP. Dakwaan penuntut umum bukan perkara pidana, melainkan perkara perdata. 3. Surat dakwaan harus dibatalkan karena tidak memenuhi syarat material, pasal 143 ayat 2, huruf B KUHP, dan atau tidak memenuhi syarat formil, pasal 143 ayat 2, huruf A KUHP. Terkait dengan eksepsi penasihat hukum terdakwa, penuntut umum berpendapat sebagai berikut. 1. Surat dakwaan tidak dapat diterima. Penasihat hukum terdakwa mencoba mengaburkan perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan menggabungkan lingkup perbuatan melawan hukum dalam ranah pidana dengan ranah tata usaha negara. Padahal perbuatan yang dilakukan terdakwa menyalin, menghapus, memusnahkan atau menghilangkan barang bukti yang dapat membantu membuat terang sebuah peristiwa pidana bukan dalam lingkup jabatan yang melekat pada diri terdakwa atau bukan sebuah ketetapan tindakan hukum alat pemerintah, melainkan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa yang secara limitatif menjadi kewenangan pengadilan negeri di wilayah hukum tindak pidana tersebut dilakukan. Tindakan mengeluarkan terdakwa meninggalkan penempatan khusus tanpa izin ankum tidak termasuk ranah eksepsi atau keberatan, karenanya haruslah dikesampingkan. 2. Surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap.
bahwa penuntut umum membuktikan turut serta dalam diulangi bahwa penuntut umum membuktikan turut serta dengan mendasarkan pada doktrin dan hukum yang mensyaratkan ada dua syarat major player pelaku peserta, yaitu kerjasama yang disadari antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama dan bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut dan bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut. Esensi dari kerjasama dimaksud tidak mensyaratkan adanya mufakat di antara mereka jauh sebelum tindak pidana dilakukan, sehingga karenanya uraian dakwaan penuntut umum berupa penyampaian langsung Ferdi Sambo kepada terdakwa untuk menghapus dan memusnahkan file dengan kalimat kamu musnahkan dan hapus semuanya, dan penyampaian Ferdi Sambo kepada Hendra Kurniawan dengan kalimat Dra, kamu cek nanti itu adik-adik, pastikan semua beres, serta kalimat Ferdi Sambo. Berarti kalau ada bocor dari kalian berempat adalah kalimat yang berisi penekanan agar permintaan dipenuhi tanpa ancaman fisik maupun psikis. Bahwa uraian dakwaan penuntut umum telah menyebutkan waktu dan tempat kejadian serta peristiwa tindak pidana yang tersusun secara terstruktur dari awal persiapan hingga akhir peristiwa terjadi dan ditandatangani oleh penuntut umum sehingga sudah memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP. Bahwa otentisitas dokumen elektronik berupa salinan rekaman CCTV yang tidak dicocokkan dengan dokumen aslinya yang berada dalam DVR merupakan materi perkara sehingga karenanya haruslah dikesampingkan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya majelis hakim yang mengadili perkara ini menyatakan: 1. Menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH, menerima surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM 128 Jakarta Selatan 10 2022 tanggal 5 Oktober 2022 karena telah memenuhi unsur formil dan material. 3. Menyatakan pemeriksaan perkara Arif Rahman Arifin SIK MH tetap dilanjutkan berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM 128 Jakarta Selatan 10 2022 tanggal 5 Oktober 2022. 4. Menyatakan terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap keberatan penasihat hukum terdakwa tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa uraian penuntut umum tentang kapasitas terdakwa atas peristiwa tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa tidak dalam kapasitasnya selaku pejabat pemerintah pelaksana, melainkan tindakan menghilangkan barang bukti yang dapat membantu membuat terang sebuah peristiwa pidana. Perbuatan terdakwa tersebut menurut hemat majelis hakim bukanlah penyalahgunaan kewenangan dari pejabat pemerintah pelaksana, melainkan perbuatan dari suatu peristiwa pidana yang menjadi kewenangan peradilan umum pada pengadilan negeri di tempat peristiwa pidana tersebut terjadi. Bahwa pemeriksaan terdakwa di Tipit Cyber Baris Krim Mabes Polri dengan membawa terdakwa tanpa izin dari atasan yang berhak menghukum atau ankum dari ruang Patsus Biro Provos Divpropam Polri Rutan Cabang Jakarta Pusat bukanlah ranah eksepsi sebagaimana tersebut dalam pasal 156 ayat 1 KUHP. Bahwa terhadap eksepsi penasihat hukum terdakwa terkait dakwaan penuntut umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap, majelis hakim mendapati bahwa alasan eksepsi penasihat hukum sudah masuk dalam materi pokok perkara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi penasihat hukum terdakwa menjadi tidak beralasan dan karenanya haruslah ditolak. Menimbang bahwa dengan ditolaknya eksepsi penasihat hukum terdakwa, maka perkara nomor 806 Pitsus 2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH dilanjutkan. Menimbang bahwa mengenai besarnya biaya perkara akan ditentukan besarnya dengan putusan akhir. Mengingat pasal 156 KUHP, pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP serta ketentuan dari perundang-undangan yang bersangkutan. Mengadili: 1. Menolak eksepsi penasihat hukum terdakwa. 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 806 Pitsus 2022 PN Jakarta Selatan atas nama
terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputus dalam sidang permusahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 oleh Ahmad Suhail, sarjana hukum sebagai Hakim Ketua, Hendra Yuristiawan SHMH dan Jumianto SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syarifudin SH dan Matius B. Situro SH, panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan di hadapan terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukumnya. Demikian putusan sela yang sudah kami bacakan. Terhadap putusan sela ini, manakala saudara keberatan terhadap putusan sela ini, saudara bisa ajukan banding bersamaan dengan putusan akhir tentunya. Ya, dengan dibacakannya putusan sela tadi, di mana perkara ini eksepsi ditolak dan perkara dilanjutkan, untuk berikutnya adalah mendengarkan keterangan saksi. Untuk saksi, ya, kita akan tunda di hari Jumat, ya, Jumat tanggal 18 November 2022 jam 9. Hari Jumat ya. Dirubah jadwal. Satu lagi di tanggal 18 November. 18 November. Ya. Siap, Majelis. Begitu ya. Pemirsa, kami akan kembali dengan kabar lainnya usai jeda. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semut. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukses kan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Menghadirkan tema terpilih. Sejumlah persiapan terus dilakukan jelang keberangkatan kloter pertama calon jemaah haji dari berbagai daerah. Salah satunya adalah persiapan asrama haji yang akan menyambut para jemaah haji. Informasi berimbang dan proporsional. Dukungan bagi para tokoh nasional untuk maju di pemilihan presiden 2024 terus bergulir. Kabar Petang Pilihan live di TV One. Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus Setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TV One. tv1news.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap. Menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi. News, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tv1news.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda.
Bila selama ini Anda mengenal pizza dengan topping daging, ayam, ataupun jamur, maka pizza yang satu ini menggunakan bahan dasar yang unik atau berbeda, yaitu pizza andaliman. Nah, pizza ini hanya bisa Anda jumpai di kota Balige, Sumatera Utara. Seperti apa keunikan ataupun cita rasa khas dari pizza andaliman ini? Saya akan mengajak Anda ke dapur pizza andaliman. Restoran Pizza Andaliman berdiri sejak 2015 di kota Balige, Sumatera Utara. Dari namanya saja, restoran ini mengandalkan citra rasa lokal. Karena andaliman adalah bumbu dapur sejenis merica khas tanah Batak. Inilah kalau biji andaliman ini langsung yang dipetik dari pohonnya. Jadi kalau orang Batak itu biasa buat sambal, hanya ini dengan cabai pun, Mbak misalnya makan apapun, ditambah perasan, hanya ini saja luar biasa, perasan jeruk, apapun. Tapi sambal mentah, cabai rawit dengan ini sudah enak. Nah, ini di kulitnya ada teman saya yang meneliti ini dari ITB, bahwa dia ada di kandungan yang seperti atsiri yang membuat, mungkin ini juga salah satu membuat orang Batak sangat pemberani. Jadi di kulitnya itu membuat seperti ada energi yang membuat kita seperti itu ya. Saya sampai bilang ini andaliman ini andalkan iman. Jadi orang Batak mungkin salah satu yang membuat orang Batak itu berani-berani mungkin. Nah, ini kita buat di toppingnya nih. Sedikit ya ditaruh di topping sebagai pewangi, nanti kerasa walaupun dia sedikit tapi akan cukup terasa ya. Tak hanya itu, andaliman konten lokal lainnya juga ada di topping pizza. Yang tidak mungkin ditemukan di pizza yang aslinya adalah kuliner Italia. Seperti teri Medan, daun bawang, dan kacang panjang. Dengan inovasi ini, pemilik restoran mencoba bersaing dengan restoran pizza Waralaba. Makasih Kak, enak. Pertama kali. Ya, bakal nyoba lagi. Pernah nyobain menu seperti ini di mana? Belum, justru unik ya. Kita cobanya baru di sini. Andaliman kan khas Batak ya, coba gitu. Aneka pizza andaliman dijual dengan kisaran Rp65.000 hingga Rp80.000. Nama andaliman yang merupakan produk tani khas Batak juga menjadi daya tarik tersendiri bagi turis yang mencari kuliner khas Balige. Dari kota Balige, Sumatera Utara, Wanasari Ferrari Narotama, TV One mengabarkan. Demikian kabar Sumatera hari ini pemirsa, saya Jasmine Rahmadi mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.